warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal rusukh wa tawbatan nasuh salahal jasad wal ruh. Yang saya hormati Sohibul Bait Bapak Joko beserta keluarga, yang saya hormati segenap pengurus daripada Majelis Taklim Nurul Fatah, Bapak Dian, Bapak Teddy, dan yang saya hormati Bapak Ketua RT, para orang tua, para sesepuh yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Alhamdulillah, kesempatan malam hari ini kita kembali bertemu, berkumpul di majelis ilmu, menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita tuntut menjadi ilmu yang bermanfaat. Langkah kaki kita mudah-mudahan jadi wasilah Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah sehatkan badan, Allah panjangkan umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua, guru-guru muslimin muslimat yang telah pulang ke rahmatullah, wabil khusus keluarga daripada Bapak Joko yang tadi telah disebutkan namanya, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Yang sedang kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan yang sempurna. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sholatil jamaah. Bab menjelaskan sholat berjamaah. Akhraja asy-Syaikhani an Abi Hurairah qala Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi 25 darajah. Para bapak, mari kita lanjutkan pembacaan kitab sampai pada sholat berjamaah. Sholat berjamaah hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya fardu kifayah, kewajiban yang semua orang secara hukum, ada ulama yang mengatakan fardu kifayah. Jadi kalau ada dari satu kampung, dari satu komplek tidak ada orang yang berjamaah sholatnya, maka jadi dosa tuh, gara-gara nggak pada sholat berjamaah. Maka sebagian ulama mengatakan fardunya fardu kifayah. Ada lagi mengatakan, ada yang mengatakan wajib sholat berjamaah ini wajib. Maka dosa hukumnya kalau sampai nggak sholat berjamaah. Ada yang mengatakan lagi sunnah, derajatnya adalah derajat sunnah. Maka buat kita, maka kita anggap wajib aja, wajibnya wajib kifayah. Ya, wajib kifayah. Jadi nanti kita akan lebih termotivasi buat melaksanakannya. Hadis riwayat dari Imam Syekhani, dua imam syekh, artinya dua tokoh hadis, Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, di dalam kitabnya meriwayatkan hadis ini. Dari Abi Hurairah, qala berkata Abi Hurairah,
Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi wa fi suqihi 25 darajah. Salatnya laki-laki dalam keadaan berjamaah tazidu menambah itu salat atau melebihi itu salat ala salatihi atas salatnya orang fi baitihi di rumahnya wa salatihi dan salatnya orang fi suqihi di pasarnya. Berapa derajat tambahannya? 25 darajah, 25 derajatnya. Ini adalah rahmat buat umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholat dalam sehari semalam berapa kali Pak? 5 waktu. Berarti 5 kali sholat. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu saya tanya kira-kira sholat yang 5 waktu ini, satu waktunya kira-kira makan waktu banyak apa sedikit? Sedikit. Paling lama 10 menit. Ada apa dari yang 10 menit sholat? Ada yang 10 menit. Ada yang mungkin ada. Ya kebiasaan umumnya dah 5 menit dah. Contoh ya 5 menit. Kalau 5 menit kali 2 kali 5 berarti jadi berapa? 25. Jadi 25. Jadi 25 kesempatan kita atau waktu kita yang kita sisihkan buat apa? Taqarrub, buat mendekatkan diri kepada Allah. Nah ini yang 25 waktu, yang 25 menit ya, kira-kira ini istimewa apa biasa-biasa aja? Biasa ya. Kalau sholatnya ini dalam keadaan sendiri, maka rahmat buat umat Nabi Muhammad, Allah kasih pahala 25 derajat orang yang sholat berjamaah. Berarti sekarang dari derajat yang dapatnya 1 dari 1 sholat sehari semalam, kalau nggak berjamaah itu cuma dapat 5 ya. Kalau 25 dari 1 sholat dengan keadaan sholatnya berjamaah, 25 kali 5 jadi berapa? Hah? Jauh nggak? 5 banding 125 jauh nggak? Jauh. Maka inilah kasih sayang Allah buat kita. Allah kasih waktu sholatnya sedikit, ibadahnya sedikit, tapi fadilahnya itu akan bisa melebihi fadilah daripada ibadah-ibadah yang lain. Maka sholatnya begitu Pak, 25. Sayang kalau enggak. Kita lanjut. Wadalika yang demikian itu, nih yang akan dapat 25 derajat. Anna ahadakum idza tawaddoa, sesungguhnya kalian, salah satu di antara kalian apabila berwudu, fa ahsanal wudu'a, dia membaguskan wudunya, summa atal masjidah, lalu datang dia ke masjid, la yuridu illa sholah, tidak ada tujuan apa-apa kecuali sholat. Gambaran orang yang dapat 25 ini begini, orang ini berwudu dari rumahnya, dia wudu, udah wudu tuh. Jadi jangan wudu ngandelin air di masjid ya. Afdal wudu itu di rumah. Biar air yang kita punya, air yang kita yang di rumah nih dipakai buat ibadah, buat ibadah wudu. Ya. Sayang itu air yang di rumah buat nyuci aja, buat mandi. Ya, boros listrik. Salah, buat wudu di rumah tuh afdal. Dari rumah udah punya wudu. Lalu ahsanal wudu'a, dia bagusin wudunya, rukunnya ke bawah tuh, syarat-syarat wudunya lengkap, udah ditunaikan, sunnah-sunnahnya yang dia mampu dikerjakan, yang makruh dia jauhin di saat wudu ya, dia ambil fadilah yang utama di dalam wudu. Lalu summa atal masjidah, lalu dia datang ke masjid. La yuridu illa sholat, nggak ada tujuan kecuali mau sholat, nggak ada tujuan kecuali sholat.
Dari rumah ke masjid itu nggak ada tujuan apa-apa kecuali sholat. Lam yahutto khutwatan, tidaklah semata-mata orang ini melangkah satu langkah, illa rafa'allahu lahu biha darajah, kecuali Allah angkat baginya darajah, satu derajat. Jadi satu langkah satu derajat Allah angkat buat orang yang mau melangkahkan kaki dari rumah ke masjid untuk sholat berjamaah. Wa hutta anhu khati'ah, Allah hapus daripadanya satu keburukan, satu dosa. Hatta yadhulal masjid, hitungannya dari rumah sehingga masuk ke dalam masjid. Berarti sampai mana? Pintu masjid tuh masih dihitung langkah kita. Tuh, berapa langkah Kadir? 1.000. 300. Motor. Naik motor sih, Pak. Oh, Seringnya naik motor. Naik motor. Hilang dihitung naik motor. Seroda ya Pak Ustadz ya? Iya. Itu setiap langkah diangkat derajat. Apa sih derajat? Saya sholat berjamaah, perasaan derajat saya begini-gini aja. Ya, maksudnya ya masih begini-gini aja dari dulu. Misalnya nih, derajat itu Pak, maksud derajat itu adalah darajatil ulya indallah, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Emang betapa pentingnya itu derajat, seberapa pentingnya itu derajat di sisi Allah, penting. Karena orang itu besok di sorga itu bertingkat-tingkat pangkat pangkat ahli sorganya. Ada yang derajatnya paling tinggi adalah derajat orang yang bareng dengan ulaika wa hasuna ulaika rafiqa, sebaik-baiknya yang dijadikan kawan, sebaik-baiknya yang dijadikan panutan adalah minal anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin. Kita ikutin tuh jejaknya para nabi, akhlaknya para nabi, ajaran-ajaran nabi, wasyuhada, orang-orang yang mati di jalan Allah, wassalihin, dan orang-orang soleh. Itu sebaik-baiknya derajat besok di sisi Allah. Ya. Nah, orang kita nih orang biasa, kita bukan nabi, nabi bukan kita. Nggak bisa jadi nabi, udah ditutup kenabian. Udah nggak ada slot buat daftaran mendaftar jadi nabi, nggak ada, udah ditutup kenabian, udah selesai. Ya. Terakhir nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang syahid yang mati di jalan Allah juga kayaknya jauh ya. Tapi mudah-mudahan Allah kasih kesempatan. Mati fi sabilillah itu artinya mati dalam menjalankan ajaran Allah. Kalau hari ini nggak kudu perang, mati dalam keadaan menjalankan syariat Allah. Mati itu dia. Ya, mati dalam keadaan syahid. Wassalihin, jadi orang soleh juga masih jauh. Benar? Dikata soleh ya enggak, dikata enggak soleh juga enggak. Jadi kita buat derajat solihin ini kayaknya jauh. Tapi kita digolongin dengan golongan-golongan itu tuh, orang-orang yang pangkatnya tinggi bisa di surga. Ma'al anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin. Yang sebaik-baiknya orang yang bisa dijadikan kawan tuh yang tiga, yang empat apa tiga tuh tadi. Nah, dengan apa derajat itu bisa didapat? Dengan kita mengumpulkan amalan-amalan yang di situ bisa mengangkat derajat kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ibaratnya orang yang surganya paling tinggi, derajatnya paling tinggi, ya paling tinggi juga keistimewaannya. Tadi kan di mesti dikatakan a'dhamun ni'amil ukhrawiyah, a'dhamun ni'am, paling tinggi atau paling besarnya nikmat akhirat adalah apa? Musyahadah
artinya musyahadah, memandang zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu paling tinggi. Setiap saat orang itu bisa memandang zatnya Allah. Setiap saat dia selalu bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu derajat paling tinggi. Ya. Ibaratnya itu kelas apa? Orang-orang elit. VVIP. Ya, PRT. VVIP. Yang kalau gerbang perumahannya juga itu satpamnya ada lapis-lapisnya. Benar? Wah, VVIP Pak Kadir. Nah, ada lagi kelasnya. Kan surga bertingkat-tingkat tuh, bukan begitu, bukan kayak apartemen surga, bukan. Maksud bertingkat-tingkat itu kelasnya. Kayak kita nih, Mustika Karang Satria. RS apa ini? RS berapa? RSSSSS. Ya. Mustika Karang Satria. Terus Grand Wisata. Apalagi Sumarekon, beda nggak tuh? Beda. Nah, itu begitu tingkatan surga ya. Datar begitu sama, tapi kelasnya dia ditempatkan di mana? Di tempat yang istimewa begitu. Klasternya khusus. Itu orang para, nah itu derajat itu bisa didapat. Pakai apa itu sholat berjamaah? Kalau tiap hari kita satu langkah, derajatnya bakal naik di sisi Allah. Ya, poinnya bakal nambah terus tiap hari. Makanya itu, Pak. Selama orang itu melaksanakan sholat hatta yadkhulal masjid, dari rumah sehingga dia masuk ke masjid, maka di situ dihitung oleh Allah, diangkat derajat 1, dihapus kesalahan 1. Fa idza dakhalal masjid, udah masuk nih ke masjid, kanati sholati makanati sholat, selama dia orang melaksanakan sholat, wa tusalli al malaikah, dan selalu malaikat selama dia lagi di dalam masjid nih lagi sholat, itu malaikat membaca sholawat, artinya mendoakan ampunan, memohonkan ampunan kepada Allah buat orang itu. Madama fi majlisi, selama dia ada di tempat duduknya. Selama orang ada di dalam masjid, setelah dia sholat fi majlisi, di dalam majelisnya dia duduk, selama itu malaikat memohonkan ampun kepada Allah buat orang itu. Alladzi shalla fihi. Yaquluna, malaikat berkata, Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni si fulan. Ya. Dapat doa dari malaikat. Doa malaikat kira-kira apa? Manjur, Pak, enggak kayak doa kita. Doa malaikat, ya. Wa Allahumma arhamhu, yang kedua, ya Allah rahmatin nih orang ini. Yang pertama dapat ampunan, didoain malaikat. Yang kedua dapat rahmat. Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah taubatnya orang itu. Tuh, maka kalau di masjid jangan pengen buru-buru pulang. Kadang-kadang kan ada tuh orang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, udah tuh langsung kabur kayak bocah. Ya, kita udah bukan bocah lagi, Pak, ibadah jangan kayak jangan kayak bocah. Ada itu di sono, di rumah saya, bukan di sini. Ya, kalau di sini mah insya Allah banyak. Insya Allah mudah-mudahan kita dikasih hidayah tuh taufik buat melangkahin kaki ke masjid, Pak. Kapan lagi? Jangan nunggu ntar, jangan nunggu besok. Udah nunggu selama kita masih dikasih sehat, selama kita masih dikasih nikmat hidup, ya, maka selama itu berarti Allah masih ngasih kesempatan buat kita ambil tuh fadilah daripada yang ringan, nggak lama kita dapetin, tapi banyak faedahnya, banyak fadilah, banyak keutamaannya. Selama di dalam masjid tuh dia didoain sama malaikat. 3 lagi doanya. Pertama, malaikat doain biar dia dapat ampunan. Kedua, dapat rahmat. Ketiga, dapat ampunan, artinya diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam yu'dzibihi, selama di dalam masjid dia nggak nyakitin orang,
Nggak ada orang yang disakitin di dalam masjid dengan lisannya atau dengan tindakannya. Ya, nggak gamparin orang di dalam masjid. Ngintilin bocah. Jadi selama nggak ada yang disakiti, maka selama itu malaikat berdoa kepada Allah buat orang itu. Dan selama ayu disufihi, atau selama dia masih dalam keadaan punya wudu. Maka kalau masjid punya wudu, mau ngaji nih punya wudu Pak. Karena ini malaikat, 4 malaikat banyak di sini nih. Malaikat lagi ada di sekitar kita. Kalau kita duduk di majelis ilmu, khuffatil malaikah, malaikat nih keliling muterin kita. Kita dikelilingin malaikat, bahkan banyakkan malaikat sama kita. Kalau dibuka hijab sama Allah, banyakkan malaikat sama kita nih yang hadir di sini. Itu menurut keterangan. Ya, apabila di situ di majelis ilmu, di majelis zikir, khuffatil malaikah, malaikat huffah ini apa? Mengelilingi, ya, muterin orang itu. Siapa nih? Fulan. Semua dikasih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu malaikat tuh. Ya. Jadi begitu. Lalu wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, lahumma sholatul jamaah tabdulu ala sholatil fardhi bisa wa isyrina darajah. Ada lagi riwayat lain 27. Nah, jadi ada yang 25 derajat, ada yang 27 derajat. Yang mana yang benar? Ya, dua-duanya benar. Karena ini beda riwayat hadisnya dari para sahabat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting mah sholatnya. Orang kalaupun kita tahu 27, 25 kagak sholat berjamaah mah, ya percuma, nggak dapat itu 27. Ya, satu doang itu juga kalau sah, kalau benar, kalau khusyuk. Benar nggak? Coba kalau berjamaah mau khusyuk mau nggak khusyuk dapat 27. 27 kan macam-macam Pak. Ada 27 segede bola sepak bola. Ada 27 segede apa? Kasti. Ada 27 segede keleci, ya kelereng. Ada 27 ya 27 hitungannya. Ya itu yang penting kita dapat 27. Ya. Mudah-mudahan ya 27 yang gede begitu ya. Nah itu yang riwayat lain apa? Sabai wa ishrin. Wa Ahmad wa Ibnu Hibban an Abi Dar anna rajula idza sholama al imam hatta yansharif al imam kutiba lahu qiyamul lailatin. Orang apabila lagi sholat bareng imam berarti sholatnya berjamaah. Hatta yansharifa al imam, sehingga imam baca salam. Kutiba maka ditulis lahu bagi orang itu qiyamul lailah. Dia ditulis menghidupkan malam dengan sholat semalaman full. Gara-gara apa? Berjamaah. Jadi nggak tahajud tapi dapat pahala tahajud. Nggak sholat malam tapi dapat pahala sholat malam. Tuh makanya ya. Riwayat lagi Imam Tabrani wadiyaan Anas. Man masya ila sholatin maktubah bil jamaah. Orang yang jalan kaki. Masya ini jalan kaki. Ila sholatin maktubah, akan sholat wajib. Fil jamaati, dalam keadaan berjamaah. Fahiya kahajjatin, maka dia seperti dapat pahala haji. Duit nggak punya, udah ge sholat berjamaah, jangan makin mikirin haji. Ntar gua kalau udah pulang haji baru udah sholat berjamaah. Ujung-ujungnya haji kagak mati iya. Ya, bener ya? Iya. Jadi kalau pengen dapat pahala haji, sholat berjamaah, Pak. Sholat berjamaah. Ini Nabi ya yang ngomong, bukan saya. Nabi yang bicara sholat berjamaah itu dapat pahala haji. Jalan tuh dari rumah ke masjid. Ya, Masya. Beda Pak Kadir, naik motor sama jalan beda. Kira-kira wah ini jarak kalau kita tempuh pakai jalan kaki kita sampai ketinggalan sholat, mendingan pakai motor. Jangan orang mah jangan namanya itu? Iya, jangan ini mau jauh nih masjid dari rumah kita nih jauh. Jalan kaki lebih banyak pahalanya. Nah, jalan kaki sampai sana udah kelar jamaah ya.
Ya, ambil yang apa? Yang simpel. Oh, naik motor dapat pahala, jalan kaki dapat pahala. Begitu. Yang kagak dapat pahala, yang kagak naik motor, kagak jalan kaki. Ya, begitu. Jadi pahala haji. Waman masya ila salatin tatawu ila salati tatawuin. Barang siapa yang berjalan menuju salat sunnah, fahiya ka umrah nafilah, maka dia dapat pahala umroh. Mana salat sunnah yang afdol di masjid? Salat duha. Ya, ada salat sunnah yang afdol dikerjain di masjid, yakni salat duha. Kalau salat tahajud afdolnya di rumah. Salat witir afdolnya di rumah. Salat hajat afdol di rumah. Salat apapun selain salat duha itu afdolnya di rumah. Kalau salat duha afdolnya di masjid. Masalahnya digembok. Yang penting udah ada di masjid, begitu Pak. Coba pagi-pagi teh. Iya. Begitu. Jadi ada apa? Ada kesunahan untuk dilaksanakan atau keutamaan lebih utama di mana? Di dalam masjid kalau sholat duha. Pahalanya pahala umroh. Umroh kan udah ngongkos 30 juta sekarang. Ya, ini sholat duha udah jalan dari rumah ke masjid. Kemana Pak? Masjid. Mau ngapain? Kepo? Jangan banyak nanya begitu ya. Mau ngapain gitu ya. Tujuan kita ada di dalam hati. Udah. Begitu. Wa turmutian Anas man sholat arba'ina yauman. Barang siapa yang sholat 40 hari fi jama'atin, selama dia 40 hari nggak tinggal berjamaah, nggak ketinggalan berjamaah dalam setiap waktu, waktu, pokoknya dimanapun dia berada, ketika udah waktu sholat tiba dia ngejar sholat berjamaah. Jangan nyari saya kerja kan emang nggak ada tempat masjid, nggak ada sholat di situ, ya. Yudraku dia temukan at-takbiratul ula. Dia ngikut sholatnya dari takbir pertama, berarti dari awal. Ka kutiba lahu bara'atan, maka ditulis baginya orang itu bara'atan, dia akan terbebas dari dua perkara. Mana? Bara'ah minan nar, dia bakal terbebas dari neraka, wa bara'ah minan nifaq, dan dia bakal terbebas dari kemunafikan, sifat munafik. Maka untuk kenapa angka 40 hari ini jadi angka orang ini menjadi apa? Menjadi mateng kalau 40 hari. Nabi di Gua Hiro berapa hari? 40 hari. Umur 40 tahun. Ya. Gitu. Nabi Musa sama, Nabi Musa juga 40 hari di Bukit Turisina. 40 hari, maka 40 hari ini buat kita supaya istiqomah ibadah, caranya kita kunci itu 40 hari kita nggak boleh tinggal. Nantinya ngerasa dosa. Nah ini buat yang mau mulai, gimana nih mulai dosa kadang-kadang doang, kalau lagi bener, kalau lagi kagak bener ya sering-seringnya kagak bener gitu kan. Ngoncinya gitu. Kalau 40 ini usia mateng, angka 40 ini usia mateng, 40 tahun ya, 40 hari itu mateng. Nah di situ kita kuatin tuh selama 40 hari, kita jangan pernah mau tinggal. Nah nanti kesononya jadi merasa apa? Merasa wajib. Kalau enggak dilaksanain merasa dosa. Itu cara ibadah begitu mulainya. Kan semua juga Allahumma paksain, saya bilang udah sering saya ngomong begitu kan. Paksain. Ya Allahumma paksain selama 40 hari, insya Allah itu nanti jadi istiqomah kesananya. Ya itu akan 40. Nabi usia 40 di dalam Gua Hiro 40 hari ya. Nabi Musa di Bukit Turisina 40 hari. Ini usia atau waktu di mana ya di saat itu udah sempurna, ibarat ini apa? Ibarat udah mateng lah, udah sempurna di situ 40 hari.
ditulis oleh Allah orang itu bebas dari neraka, artinya nggak masuk neraka, dan dibebaskan dari sifat kemunafikan. Sifat munafik ini kan sifat yang kebawa mati, Pak. Kalau nggak hilang di dunia, di masa hidupnya dia nggak taubat, ya jiwa munafik ini kebawa mati, itu jadi sifat apa? Dari nifaknya hati ini, jadi hati orang munafik jadi apa? Jadi penyakit hati, ya. Maka cara terbebas dari sifat munafik adalah sholat berjamaah. 40 hari. Begitu. Wa Muslim wa Ahmad an Utsman radhiyallahu anhu man shalla al-isya fi jamaah. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Segitu dulu Pak ya. Dikit aja. Maafin Pak Diri ya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya, mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Ya, wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina, tawassalna bi ta'allumin, tawassalna bi ta'limin, anta rizqana al-wasi', anta rizqal amanah. Rabbana iftah bainana baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.